Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maesa dengan NPM 2217051101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NFA to DFA, yaitu ekuivalensi NFA dan DFA. Yang pertama itu kita mampu membuat mesin NFA itu dapat dikonversikan atau disamakan menjadi seperti DFA. Lalu kedua mesin tersebut dapat menerima bahasa yang sama. Untuk langkah-langkah mengubah NFA ke DFA itu sendiri, yang pertama itu kita bisa ngebuat tabel transisinya terlebih dahulu, lalu membuat state dari awal, yang dimana setiap state itu merupakan suatu himpunan. Lalu yang ketiga itu menelusuri state tujuan dari setiap input, yang dimana himpunan state tujuan itu dari state yang baru. Himpunan kosong merupakan sebuah state dan kita dapat menentukan himpunan pada state terakhir. Lalu ada contoh untuk suatu contoh NFA, yang dimana NFA ini kita pengen ubah ke DFA. Kalau kita lihat di sini, kita langsung buat tabel transisinya. Kalau kita lihat untuk key 0 ini untuk ketujuan 0 itu dia ada ke key 0 itu sendiri dan ke key 3. Lalu untuk tujuan yang 1 dia ada ke key 0 itu sendiri dan ke key 1. Lalu kalau kita ngelihat untuk yang key 1, untuk tujuan yang ke 0 dia itu tidak ada. Jadi ini kita strip saja. Lalu untuk yang ke 1 itu tujuan state-nya itu adalah ke key 2. Lalu kita lanjut ke key 2. Kalau kita lihat di sini key 2 untuk yang 0 dan 1 dia kembali ke arah key 2 lagi. Jadi untuk yang 0 dan 1 itu adalah key 2. Lalu untuk yang key 3 yang di atas, kita lihat bahwa kita tahu bahwa key 0-nya untuk tujuan yang arah 0-nya itu dia ke key 4. Jadi kita isi key 4, dan untuk satunya itu dia nggak ada. Jadi satunya itu kita strip. Lalu untuk yang key 4 sama seperti key 2 tadi, jadi dia ke arah yang sama, ke arah state itu sendiri. Maka untuk 0 dan 1 itu adalah key 4. Lalu kita membuat tabel ekuivalennya untuk mencari ekuivalennya. Untuk mencari ini nih kita menggabungkan dari tabel transisi ini. Jadi patokannya itu seperti misal kayak ini kan key 0 dan key 3. Jadi untuk menentukan ekuivalennya itu kita menggabungin kedua key ini, jadinya misal key 0 dan key 3 menjadi key 03 menjadi 1 gitu. Lalu selanjutnya juga sama untuk key 0 dan key 1 menjadi key 01. Nah, lalu selanjutnya untuk mengetes selanjutnya itu kita menggunakan key 03, yang dimana untuk mengeceknya itu adalah kita membacanya adalah key 0 dan key 3. Jadi kita lihat dari tabel transisi yang sudah kita buat, kita lihat di sini bahwa key 0 itu adalah key 0 key 3 dan key 3 itu adalah key 4 untuk angka yang 0. Jadi kalau kita gabungin itu jadinya key 034 seperti ini. Lalu untuk yang 1 itu kita mengambil dari key 0 dan key 3 juga. Kita lihat di sini bahwa untuk key 0 yang 1 itu adalah key 0 dan key 1, sedangkan untuk yang key 3 dia tidak memiliki himpunannya. Jadi untuk ditulisnya itu adalah key 01. Lalu kita lanjut untuk yang key 01-nya. Ini berarti kita mengambil untuk yang key 0 dan key 1. Kalau kita lihat di sini untuk key 0-nya itu adalah key 0 dan key 3, jadi key 03. Lalu untuk yang satunya itu kita lihat di key 0 itu ada key 0, key 1 dan key 2 untuk key 1. Jadi jika digabungin jadinya key 012. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita lihat mana yang belum terdefinisi. Kalau kita lihat secara dari tabel ini, yang belum terdefinisi adalah key 034 dan juga key 012. Kita definisikan yang pertama itu adalah key 034. Kalau kita lihat di sini key 034 itu sama seperti sebelumnya, yaitu berarti kita menggunakan transisi yang key 0, key 3 dan juga key 4. Kalau kita lihat di sini key 0 itu key 0 key 3,
Lalu di sini ada key 4 karena ini ada 2 key 4, jadi kita tulis satu aja, nggak perlu 0344, jadi 034 saja. Lalu untuk yang satu itu sama, kita pakai key 0, key 3 dan key 4. Kita pakai key 0, key 0, key 1. Di sini nggak ada, jadi ini key 4 di sini. Maka hasilnya itu adalah key 014. Lalu selanjutnya, karena yang ini sudah terdefinisi, kita lanjut ke key 012. Di key 012, key 0, key 1, key 2 itu untuk yang 0 itu key 0, key 3, key 2, jadi key 032. Lalu untuk yang satunya itu adalah key 0, key 1, key 2 atau key 012. Lalu kita lihat lagi di sini, kita cari yang belum terdefinisi. Kalau kita lihat kan tadi key 04 udah kita definisi, lalu ini juga udah kita definisi. Yang key 014 belum kita definisi, key 012 sudah terdefinisi oleh kita, key 032 juga belum terdefinisi, key 012 sudah terdefinisi dengan kita. Jadi kita mulai lagi di key 014, lalu kita lihat di key 0, key 1, key 4. Kita lihat di key 0 itu key 0, key 3, sedangkan di key 1 itu tidak ada, dan key 4 itu 4. Jadi kalau kita lihat itu jadinya key 034. Lalu lanjut ke yang satunya itu, key 0 itu key 0, key 1, key 1 nya itu key 2, dan key 4 nya itu adalah 4. Jadi yang kita dapat tuh key 0124. Lalu lanjut ke definisi selanjutnya itu yang key 032. Key 032, key 3, key 2. Kita untuk yang 0 itu key 0, key 3, key 4 dan juga key 2. Jadinya key 0324. Lalu lanjut ke yang satunya itu kita dapat key 0, key 1 dan key 2 karena key 3 nya itu kan tidak ada. Nah, habis itu kita lihat lagi yang belum terdefinisi di sini. Kalau kita lihat yang belum terdefinisi itu adalah key 0124 dan key 0324. Lalu kita definisikan lagi seperti cara yang sebelumnya. Key 0, key 1, key 2, key 4 itu kita gabungkan aja untuk inputannya, yaitu ada key 0, 3, 2 dan 4. Lalu untuk yang satunya itu adalah key 0, 1, 2, 4. Lalu jika sudah seperti itu, kita definisikan yang satunya itu key 0, 3, 2, 4. Itu menggunakan key 0, key 3, key 2 dan key 4. Itu berarti kita menggunakan sama seperti yang sebelumnya, itu key 0, 3, 2, 4. Dan untuk yang satunya itu sama juga seperti yang sebelumnya, itu key 0, key 1, key 0, 1, 2, 4. Maka NFA ini dapat dirubah menjadi NFA dengan bahasa yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konversi NFA ke DFA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.